Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah kami mau hampiri Engkau. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami rindu untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat buat kami. Dan kami juga naikkan doa syafaat untuk Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan kita membaca firman Allah Lukas pasal 20. Lukas pasal 20 ayat 20 sampai ayat 26. Lukas pasal 20 ayat 20 sampai ayat 26 tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepada Yesus mata yang berlaku seolah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajak pertanyaan kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan ajaran benar dan engkau tidak mencari muka. Mereka dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah padaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat Yesus dalam perkataannya di depan orang-orang banyak. Mereka heran akan jawabnya dan mereka itu diam. Kita melihat bagaimana kehidupan ahli Taurat dan imam-imam selalu mencari, berusaha menyalahkan Yesus. Pada intinya, apa yang dikerjakan ahli Taurat, imam-imam ini, pada intinya, mereka ini bermaksud untuk menjatuhkan Yesus atau menjerat Yesus, sebagaimana dikatakan pada ayat 20. Ahli-ahli Taurat dan imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepada Yesus mata-mata yang berlaku seolah orang jujur, supaya mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan dan menyerahkan Yesus wewenang dan kuasa. Kenapa? Untuk menjerat, supaya mencari kesalahan, supaya Yesus dapat dijerat. Ahli Taurat gimana? Ahli Taurat tidak mengerti firman Tuhan, tapi firman itu ahli otak, bukan dipraktikkan. Bukan firman jadi daging, hanya sebagai sekedar pengetahuan baik. Rasa dari itu firman itu menjadi daging. Firman itu harus menjadi daging dalam hidupnya dan dilakukan sesuai dengan maunya firman Allah, bukan sekedar pengetahuan. Tapi apa saya tidak mengerti firman itu, hanya kita mencari kesalahan untuk menjerat atau mencari. Kenapa demikian? Firman ini kenapa demikian? Dia dapat jawaban ayat 23. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik, karena hati penuh dengan kelicikan. Tapi hebatnya, hati itu sepian membaik. Amsal 4 ayat 7 jaga hati, waspada, tidak hati-hati saudara saya saja.
seseorang, untuk mempersalahkan seseorang, mencari kesalahan orang, karena hatinya licik. Kita penting jaga hati kita pagi, kita berjalan, kita bekerja, dan memiliki hati yang licik, hati yang suci, yang boleh berkenan. Maka serahkan hati kita kepada Tuhan, biar kita hidup dan berkenan. Loh, amin. Mari sama-sama berikan kepala, sama-sama bersyukur. Biarlah firman mengingatkan kami yang kami memiliki hati seperti api pada tempat tidak pernah mencari kesalahan orang, karena hati kami, hati imam, ahli Taurat, imam, ini hati yang dijaga, hati yang suci, yang boleh berkenan. Kembalikan besok pagi, tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, medis lawan Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, terus mereka dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.